Selamat datang di Tanpa Bersua Podcast, bersua dengan rasa berubah penuh asa. Wah, gak terasa ya COVID-19 udah nemenin kita nih di sepanjang tahun ini. Kira-kira tahun ini bakal ada bukber lagi gak ya di Ramadan kali ini? Pasti kalian ada sempat kan ya mikir kayak gitu, Ramadan kali ini bakal ada bukber gak ya? Ya, emang untuk puasa Ramadan kali ini adalah kedua kalinya kita sebagai umat muslim di dunia melaksanakan ibadah puasa di tengah masa pandemi COVID-19. Tapi kalau diperhatiin lagi, kondisinya agak beda ya sama Ramadan tahun 2020 kemarin, dimana kita tuh masih dalam kondisi darurat dan semuanya tuh masih dibatasin. Kayak masih inget kan sama yang namanya PSBB? Belum lagi kita tuh diharuskan untuk work from home, kita juga harus school from home. Wah, makin sepi aja ya, ditambah kita juga kena prank nih se-Indonesia. Katanya kita tuh bakal libur 2 minggu, nggak taunya malah lebih dari setahun. Nah, sekarang dengan adanya program vaksinasi, kayaknya agak ngebuat kita sedikit lebih lega ya teman-teman. Karena kita udah bisa mulai pelan-pelan beraktivitas di bulan Ramadan ini. Dan semoga kita bisa beraktivitas total nantinya setelah pandemi COVID-19 ini benar-benar hilang. Kita juga berharap ya, walaupun di masa pandemi ini, kita nggak kehilangan momen-momen tradisi Ramadan yang biasanya kita lakuin. Dan ngomongin momen tradisi di bulan Ramadan nih, kalau diperhatiin, emang banyak ya yang berubah. Coba kita ingat-ingat lagi deh. Kalau sebelum ada COVID-19 nih, kita keluar tuh nggak perlu pakai masker, kita nggak perlu bawa hand sanitizer kemana-mana. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, biar kita ya tuh nggak tertular virus COVID-19 juga. Beneran deh, sakitnya tuh nggak enak, ya nggak sih? Oh iya, selain hal tadi, pemerintah juga menerapkan social distancing yang mengharuskan masyarakat untuk menjaga jarak antar sesama. Seperti jarak kamu dan doi incaran kalian. Ups. Enggak ya, sorry. Kita harus sadar kita lagi puasa, jangan bucin dulu ya. Sayang ntar puasanya sia-sia. Nah, kita kembali lagi ya ke topik awal. Hampir semua orang kayaknya lebih milih buat masak sendiri ya. Mungkin karena ada beberapa faktor, misalnya aja takut tertular virus COVID-19. Kalau menurut aku sih lebih bagus ya, kita jadi lebih hemat juga dan ya lebih saving money. Dan hal ini emang jadi anjuran loh dari pemerintah sebagai langkah preventif bagi kita semua untuk memilih hidup sehat dan mengontrol pola makan kita. Tapi boleh lah ya sekali-sekali kita ngebantuin abang penjual untuk kelancaran rezeki mereka di bulan Ramadan ini. Ya anggap aja kita lagi berbagi rezeki lah ya sama mereka. Ngomongin tentang berbagi, aku jadi keinget nih, sebelum masa pandemi itu banyak kan ya orang-orang yang berbagi takjil. Ya bisa dibilang itu salah satu ciri khas di bulan Ramadan ya. Lagi-lagi karena pandemi COVID-19 nih momen kayak gitu agak pudar ya. Sedih banget sih. Karena ya kita juga lagi di situasi pandemi kan ya. Aku harap sih semoga next time kita bisa ngelakuin hal itu secara total seperti yang biasa kita lakuin. Dan biasanya sebelum berbuka puasa tuh kan bakalan diadain kegiatan tausiah dan berbuka bersama ya di masjid. Dan kayaknya sekarang tuh lebih dikurangin ya nggak sih? Dan dibatasin juga berapa orang yang bakal datang. Dan hal ini ditetapin di berbagai daerah, khususnya daerah yang penyebaran COVID-19 itu sangat tinggi. Well, memang sebaiknya kita tuh sebagai masyarakat harus membantu pemerintah ya untuk memutus penyebaran pandemi COVID-19 ini. Ya, demi Indonesia tuh cepat pulih gitu loh dari bencana global ini. Capek nggak sih kita tuh di rumah terus? Capek kan ya? By the way, di tempat kalian dibatasin juga nggak sih? Di tempat aku sih dibatasin ya. Selain itu, sebagai umat muslim tentunya kita diperkenankan untuk melaksanakan sunnah yang tentunya hanya ada di bulan Ramadan. Ayo, apa nih kira-kira? Nah, betul banget yaitu sholat tarawih. Hal itu emang gak bisa terpisahkan ya. Kalau kita nih ngelakuin puasa tapi gak tarawih, itu rasanya kayak gak lengkap gak sih? Ibarat sayur nih, kayak kurang garam gitu. Hambar lah rasanya. Tapi emang bukan perasaan kita aja kok, sholawat tarawih juga merupakan anjuran agar dilaksanakan bagi umat muslim. Tapi sekali lagi karena pandemi COVID-19 masyarakat tuh jadi merasa cemas dan takut juga buat melaksanakannya secara berjamaah di masjid. Ada yang melaksanakannya di rumah, ada yang gak ngelaksanain. Tapi kenapa gak ngelaksanain ya? Pastinya buat pendengar Tanpa Bersua Podcast ini ngelaksanain dong ya. Masa sih gak dilakuin? Kan sayang. Tarawih itu cuma ada sebulan loh dalam setahun. Sayang banget kan kalau dilewatin gitu aja. Oh ya, sebelum adanya pandemi COVID-19 yang menjamur di Indonesia nih, kita pasti sering banget kan ya lihat jamaah sholat tarawih itu yang meluap sampai pelataran masjid. Masya Allah banget gak sih? Salah satu hal yang dikangenin. Kayak bener-bener rame gitu.
Dan ya senang aja liatnya orang-orang jadi banyak yang ke masjid. Tapi sayang banget sekarang udah jarang ditemuin. Karena ya masyarakat juga memilih untuk sholat jamaah di rumah bareng keluarganya. Aku nggak tahu ya di tempat kalian gimana, tapi kalau di tempatku sih kayak gini. Bahkan kalau di tempatku itu dilarang untuk sholat di tempat terbuka. Dan jadi sepi banget, kayak bukan sholat tarawih gitu. Bahkan di tempatku tuh maksimal cuma ada 5 saf loh. Dan sekarang ya makin berkurang. Mungkin hal ini juga kejadian karena para jamaah itu diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi ya nggak boleh ada kerumunan yang terlalu banyak. Aku sih berharap semoga COVID ini cepat hilang dan kita bisa ngelakuin apa yang biasa kita lakuin sebelum adanya pandemi COVID. Selain itu di bulan Ramadan kan kita biasanya familiar ya sama yang namanya pesantren kilat. Nah, karena COVID-19 ini kegiatan tersebut ditiadakan untuk sementara waktu. Khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah penyebaran COVID-19 yang sangat cepat. Ternyata nggak itu aja loh teman-teman. Kegiatan TPQ dan mengaji bersama yang biasanya dilakukan di sore hari juga harus dibatasin. Masyarakat memang benar-benar dianjurkan untuk tidak menggunakan fasilitas umum yang biasanya digunain. Dan ya menghindari kerumunan juga. Bahkan ya teman-teman, beberapa pondok pesantren tuh mulangin para santrinya loh untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Kalian pernah baca kan ya berita yang dimana pesantren ini mulangin semua santrinya dan belajar dari rumah. Karena yang memang gak memungkinkan untuk berkumpul gitu loh. Tapi tahu gak sih kalau hal tersebut itu juga beresiko? Kita kan gak pernah tahu ya. Bisa jadi nih, penularannya itu disebabkan oleh salah satu penghuni rumah santri tersebut. Sehingga karena hal itu juga, sebagian pondok pesantren itu menerapkan kebijakan untuk melarang santrinya pulang maupun dijenguk oleh keluarganya. Kalian bisa bayangin gak sih gimana rasanya tuh kita harus jauh dari keluarga dengan waktu yang lama? Padahal nih ya, kalau di bulan Ramadan tuh masakan ibu tuh paling enak lah. Yang pastinya kita rinduin banget gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi kalau memang keadaannya tuh gak memungkinkan. So ya, momen-momen buka berbareng keluarga itu harus ditahan dulu. Harus diperbanyak sabarnya buat yang gak bisa pulang ke rumah. Lagian gak bisa juga kan ya kita paksain untuk pulang. Karena kita gak tahu, bisa aja tuh kita jadi karier. Dan yang kena malah orang rumah. Jangan sampai hal itu terjadi ya. Kita kan gak jaga banget gitu. Oke, kita udah ngebahas masalah puasa Ramadan, bagi-bagi takjil, tarawih, masalah santri yang dilarang pulang atau malah disuruh pulang. Satu lagi nih teman-teman, kebiasaan yang membedakan antara Ramadan versi COVID-19 dengan Ramadan sebelumnya. Coba tebak, kira-kira apa ya? Biar nggak lama-lama nebaknya, langsung aku kasih tahu aja ya. Jawabannya yaitu momen berbuka puasa bersama. Momen ini pastinya jadi momen yang paling ditunggu-tunggu nggak sih? Selain menjalin silaturahim, juga menjalin keharmonisan aku dan dia. Maksudnya aku dan teman-teman kok. Dulu tuh momen ini bakal jadi momen yang paling ditunggu gak sih? Momen andalan banget lah. Sayangnya sekarang tuh gak terlalu banyak orang yang ngelakuin. Karena ya ada social distancing, kita dilarang untuk melaksanakan kegiatan berkelompok dan menghindari kerumunan. Tapi uniknya nih, ada orang-orang yang gak mau kehabisan akal loh teman-teman. Jadi mereka itu memanfaatkan aplikasi tatap muka untuk melaksanakan buka bareng bersama teman-temannya. Tentu aja hal itu sangat berguna ya untuk menjalin silaturahim tanpa harus melanggar kebijakan pemerintah. Pinter sih. Ya walaupun emang rasanya atau feel-nya tuh gak sebegitu berasa kalau kita ketemu langsung, tapi ya seenggaknya bisa lah ngurangin rasa kangennya kita. Ngomong tentang Ramadan nih, pasti ada ya satu momentum yang paling ditunggu-tunggu menjelang hari raya. Apa ya kira-kira? Nah, jawabannya itu mudik menjelang lebaran. Sebelum adanya pandemi COVID-19 ini masyarakat nggak asing ya sama pemandangan macet di mana-mana. Karena ya banyak yang pulang kampung, banyak yang mudik juga. Udah gitu bawa-bawa kardus, bawa-bawa bingkisan buat keluarga di rumah. Jadi khas mudik banget nggak sih? Nah, hal yang sama juga kejadian di lebaran tahun 2020. Dengan mempertimbangkan keadaan yang bisa dibilang sangat urgent akibat pandemi COVID-19, pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan mudik, tapi memperbolehkan untuk pulang kampung. Ya, sedih banget kan ya pastinya yang dilarang mudik, padahal udah kangen keluarga di rumah. By the way, kalian tahu nggak sih apa bedanya mudik sama pulang kampung? Nih, aku kasih tahu ya apa bedanya antara mudik sama pulang kampung. Kalau pulang kampung, berarti dia tuh nggak ada harapan untuk kembali dan akan menetap di kampungnya. Nah, kalau mudik itu, dia bakal ada kemungkinan untuk kembali dan hanya dilakukan dalam rangka merayakan hari tertentu untuk dirayakan bersama keluarga besar di rumah. Tapi masyarakat kayaknya nggak nganggap adanya perbedaan itu ya. Ya mungkin karena nggak mau ribet-ribet kali ya. Nah, di tahun 2021 ini dengan mempertimbangkan peningkatan penurunan COVID-19 yang nggak juga ngalamin penurunan, maka pemerintah resmi melarang masyarakat untuk mudik
mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Sekali lagi di tahun ini kita belum bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung. Sedih kan ya? Tapi nggak apa-apa deh. Kan kita masih bisa ngerayain silaturahim pakai aplikasi tatap muka ataupun video call. Anyway, ngomongin perbedaan Ramadan bersama COVID dan Ramadan tanpa COVID, kayaknya emang gak ada habisnya ya sahabat tanpa bersuah podcast. Oleh karena itu, kita pastilah bisa tetap menjaga silaturahim dan budaya Ramadan dengan mematuhi protokol kesehatan serta membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Wah, gak terasa ya, udah berapa menit nih aku nemenin kalian? Kayaknya udah lama banget ya. Bosan gak sih dengernya? Jangan ya, jangan bosan. Kasih ya teman-teman semuanya. Ya udah mau dengerin sampai selesai. Semoga informasi yang aku berikan nih bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Aku mau nitip pesan nih buat teman-teman yang nantinya berencana untuk mudik atau silaturahim, jangan lupa ya untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap jaga jarak. Aku Ananda Askia mewakili tim Tanpa Bersuah Podcast mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tanpa Bersuah Podcast, bersuah dengan rasa berubah penuh asa. Bye bye.